Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 10, yaitu tentang konsep perubahan dan berkelanjutan di dalam sejarah. Mari kita bahas dua konsep tersebut ya. Yang pertama yaitu adalah konsep perubahan di dalam sejarah. Peristiwa yang terjadi di dalam sejarah adalah sebuah perubahan di dalam kehidupan manusia. Nah, perubahan yang terjadi tersebut terjadi pada masa lalu akan mempengaruhi masa yang akan datang. Untuk itu, menurut Heraklitus, perubahan di dalam sejarah adalah pantare. Apa itu pantare? Pantare itu adalah tidak ada hal yang tidak berubah. Maksudnya, semua peristiwa di muka bumi ini pasti akan berubah. Termasuk peristiwa sejarah, termasuk manusia. Manusia juga pasti akan berubah. Ya. Nah, contoh lain dari perubahan, misalkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa sih perubahan yang terjadi? Yaitu adalah dulunya kita negara yang dijajah, nah sekarang kita menjadi negara yang merdeka, kita bebas. Nah, itu adalah contoh perubahan di dalam sejarah. Nah, jenis-jenis perubahan di dalam sejarah ada 4. Yang pertama adalah revolusi, evolusi, progres, dan regres ya. Yang pertama yaitu adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan secara cepat. Contohnya misalkan adalah revolusi industri di Inggris. Jadi itu perubahan dari dulunya tenaga manusia, nah sekarang berubah menjadi tenaga mesin. Yang kedua adalah evolusi. Evolusi adalah perubahan secara lambat. Nah, biasanya memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Contohnya misalkan evolusi makhluk hidup atau evolusi manusia purba. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, yang ketiga adalah progres. Nah, progres itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih maju. Contohnya misalkan teknologi, komunikasi. Dulu kita belajar tatap muka. Nah, sekarang dengan adanya teknologi kita belajar menggunakan daring atau online. Itu kan sebuah perubahan yang lebih baik ya. Yang keempat, yang terakhir adalah regres. Itu adalah perubahan ke arah lebih buruk atau lebih jelek ya. Contohnya misalkan terjadinya demonstrasi pada tahun 1998. Itu kan asalnya Indonesia negaranya stabil, nah berubah menjadi negara yang sangat kacau. Nah, itu contoh dari jenis-jenis perubahan di dalam sejarah. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan? Nah, ada 2 faktor, itu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah yang pertama itu adalah perubahan jumlah penduduk, yang kedua adalah discovery. Discovery itu adalah penemuan-penemuan baru, misalkan penemuan teknologi-teknologi baru. Yang ketiga adalah konflik di dalam masyarakat. Yang keempat adalah pemberontakan. Itu adalah faktor internal terjadinya perubahan. Nah, kalau faktor eksternalnya yaitu adalah yang pertama faktor lingkungan alam, misalkan terjadinya bencana, itu kan mempengaruhi perubahan ya. Yang kedua ada perang. Nah, di sini perangnya itu biasanya terjadi massal ya. Beda sama konflik. Jadi kalau perang itu misalkan satu daerah dengan daerah lain tapi masanya sangat banyak, atau satu negara dengan negara lain, itu kan mempengaruhi perubahan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan dari masyarakat lain. Jadi ketika datang kebudayaan masyarakat dari luar ke Indonesia, maka akan terjadi perubahan. Misalkan contohnya kebudayaan K-pop ya, misalkan dari Korea itu datang ke Indonesia, akhirnya merubah budaya di Indonesia. Nah, itulah konsep perubahan di dalam sejarah. Yang kedua adalah konsep berkelanjutan di dalam sejarah. Berkelanjutan adalah rangkaian peristiwa sejarah yang saling berhubungan. Setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa yang lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, menurut Kunto Wijoyo, dalam konsep berkelanjutan terdapat konsep-konsep lain. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan adalah perubahan dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya misalkan perkembangan teknologi di Indonesia itu kan dulunya misalkan sangat tradisional, nah sekarang semakin kompleks, semakin berkembang, akhirnya semakin baik gitu ya. Yang kedua adalah berkesinambungan. Contohnya misalkan masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga yang lama atau melanjutkan gitu ya. Contohnya misalkan hukum di Indonesia itu menganut hukum yang pernah dilaksanakan oleh Belanda di Indonesia. Jadi kita mengadopsi hukum yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Yang ketiga, pengulangan. Jadi pengulangan adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan terjadi pada masa berikutnya. Contohnya misalkan demo mahasiswa tahun 1965 dan demo mahasiswa pada tahun 1998.
Meskipun itu berbeda latar belakangnya, tapi konsep peristiwanya hampir sama ya, yaitu adalah demo mahasiswa. Yang keempat adalah perubahan. Itu terjadinya perkembangan dalam waktu yang lumayan singkat. Contohnya misalkan revolusi industri di Inggris ya. Setelah kita membahas konsep perubahan dan berkelanjutan di dalam sejarah, nah sekarang kita akan bahas bagaimana penerapan dua konsep tersebut dalam kehidupan manusia. Jadi, kehidupan manusia tidaklah statis. Mulai dari lahir sampai tumbuh sekarang adalah bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Manusia mengalami pengalaman yang waktunya berubah, perubahan pun berkelanjutan tanpa terputus. Nah, semua peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang saling berkelanjutan. Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya. Dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya.